Halo, oke. Untuk kali ini saya punya barang yang bisa dikatakan sangat limit dari Lenovo ThinkPad. Namanya ThinkPad X1 series, tapi yang benar-benar sangat limited, yaitu X1 Carbon 220A8. Hanya seri ThinkPad ini yang punya namanya touch bar gitu ya. Tapi ini juga touch barnya kuning seperti ini. What is okay? Seperti kebanyakan ThinkPad X1 ini, bukan kebanyakan ThinkPad ya. X1 ini bisa sampai 180 derajat ya. 180 derajat. Ini saya dapatnya dia tanpa rubber fit. Jadi saya harus ini bikin manual ya, ngakalin sendiri, namanya kalau bahasa kerennya itu DIY, do it yourself gitu. Dikasih rubber fit biar biar nggak geser-geser lah gitu. Nah kan nggak geser-geser. Oke, ini tipis segini ya. Nah di sini kita bisa lihat ada dua, di sini ada USB Type C, di sini ada USB khusus. Sebenarnya ini port LAN, tapi harus beli aksesoris tambahannya untuk LAN ini. Kemarin saya nemu di AliExpress itu harganya sekitar $20 untuk port LAN ini, itu tancepan LAN ini gitu. Tapi kalau nggak mau repot, bisa pakai yang USB to LAN itu, yang yaitu USB to LAN itulah, port LAN itu. Di sini ada ada apa ya? Pembuangan. Ada Kensington lock biasa, Kensington lock. Kemudian di sini ada combo jack ini. Kemudian USB Type C, USB Type C, USB 3. Kemudian ini ada port khusus juga di sini. Kemudian ada HDMI. Terus di sini ada sebenarnya charger docking ya, sebenarnya untuk docking, dan satunya untuk charger gitu. Beda. Ini seri generasi keberapa ya? Dia dibekali dengan Intel generasi keempat, i7 generasi keempat. Nah, backlit, kemudian memang touch barnya kuning, tapi ini sebenarnya masih bisa digunakan ya, function-functionnya ya. Nah, dia hanya butuh beberapa detik karena SSD-nya itu SSD M2 NVMe ding di sini. Kemudian ini kalau bisa disetting tinggal dipakai fingerprint. Nah, bisa langsung login. Ini juga backlit keyboard. Beratnya hanya 1,3 kalau sesuai review ya. Kemudian di sini ada touchpad di sini. Trackpad. Trackpad kalau Lenovo nyebutnya trackpad. Tidak ada tombol di sini, jadi ya berasa kayak iPhone. Jadi kalau misalkan pengen tombol klik kiri ya klik aja ke sebelah kiri, kemudian kalau pengen klik kanan ya tombol klik kanan. Jadi bisa di sini, di sini, di sini. Dan yang paling khas untuk ThinkPad di sini, ini namanya track point. Kalau di HP namanya trackball, di Dell namanya apa ya? Saya lupa untuk di Dell. Nah, LCD-nya bening, enak dimakan. Kemudian kita coba soundnya ya. Soundnya ini speakernya ada di bawah, pakai Dolby, sangat nyaman. Kemudian impresi untuk ketiknya, karena ini ThinkPad dan semua orang tahu ThinkPad selalu enak dipakai ya, nongkrong cantik, ngetik dan lain-lain, terutama yang X1 ya. Baterainya 38.000 mAh ya, 38. Nah nih 38.000. Nggak kelihatan ya. Oke, saya coba dulu ya. Nah, baterainya bisa dilihat di sini ya, 38.000 Wh. Jadi
ngecasnya nggak sampai sejam penuhnya, dan dia kalau untuk cuma untuk ngetik-ngetik nongkrong nongkrong dan ngetik-ngetik cantik itu bisa sampai 5 jam 6 jam. Sudah saya buktikan sendiri ya, 5 jam 6 jam. Nah, functionnya ini memang kuning seperti ini, tapi ya beberapa sembari kelihatan sebenarnya tidak pengaruh ya kalau Anda tidak terlalu biasanya tidak terlalu pakai tombol F1 F2 itu. Ini sebenarnya tidak terlalu penting gitu, malah jadi aksesoris yang artistik gitu. Karena memang ini khasnya ThinkPad, bukan khasnya ThinkPad, ini memang ThinkPad seri yang sangat limit. Bahkan ThinkPad yang sekarang nggak ada touch bar-nya gitu, hanya seri ini yang ada touch bar-nya. Nah, ketika dirubah nanti sebenarnya ada gambarnya gitu ya, tinggal ngapalin di sini. Kalau kita klik di sini, bentar, kita klik sini dulu, nanti kan fungsinya berubah. Nah, nanti klik di sini itu, nah, keluar di ini Adaptive Keyboard Language Setting ini. Nah, di sini ada tombol-tombol seperti ini gitu. Ini sebenarnya isinya touch bar itu seperti ini. Nah, untuk yang seri ini yang bukan touchscreen, jadi tidak bisa di touchscreen. Biasanya ada yang untuk ada yang seri touchscreen, tapi ini bukan touchscreen. Jadi bisa untuk touchscreen, bisa untuk gambar dan lain-lain gitu. Ini bagus. Kemudian ini sudah terinstall apa itu V1, jadi apa itu namanya ya, kayak semacam modem lah, modem internal kalau di dalam, kalau bisa dikatakan modem internal, jadi tinggal pasang kartu gitu ya. Nah, biasanya X1 tidak membundle untuk ini, jadi harus beli aksesoris tambahan untuk yang ini ya. Tapi ini memang sengaja saya belikan aksesorisnya itu untuk kemudahan. Tapi kalau beberapa ThinkPader bilang daripada pakai yang kayak gitu, mending tethering aja, lebih praktis gitu. Karena memang kalau pakai V1 baterai cepat panas dan cenderung baterai bikin boros gitu. Impresinya untuk ngetik bagus, suara bagus, layar bagus, ya namanya X1. Namanya X1 ya seperti ini, memang semuanya enak dipakai gitu ya. Untuk harga ya masih kisaran, saya mau nyebut berapa ya? Ya mungkin 5,5 sampai 6,5. Ada juga yang sampai 7,5 ya. Mungkin yang touchscreen bisa sampai 7,5 meskipun ini tua. Tapi ingat, ini ThinkPad X1. Ingat ya, ini ThinkPad X1. Windowsnya udah saya update gitu. Windows 10 yang pakai Windows 10 Update Assistant, jadi tinggal klik 2 kali, nanti tinggal download, nanti tampilannya kan berubah seperti ini. Ini udah updatean ini. Tuh. Untuk coding enak, untuk ngetik enak, untuk rendering cepat. Kita cek di XDX-nya ya. Cek ya. Lihat. i7-4600 CPU 2 up to 2,7, RAM-nya 8. Oh ya, untuk teman-teman ya, ini tidak bisa di-upgrade karena RAM-nya itu soldered. Udah langsung mainboard, jadi nggak bisa di-upgrade RAM-nya, tapi bisa di-upgrade untuk SSD-nya. SSD-nya pakai port M2 ya, bukan port SATA. Nah, kalau kemarin saya bongkar, mainboardnya itu cuma segini ini, sampai segini. Nah, lainnya ini baterai ini. Sini ini baterai. Makanya dan baterainya internal. Jadi untuk teman-teman yang pengen melepas hard disk atau nambahin V1 ini, modul V1 ini bisa dicopot sebenarnya ya. Jadi kalau pengen dilepas, matikan
baterai internalnya dulu untuk biar tidak terjadi konsleting gitu. Jadi karena ini baterainya internal bukan eksternal. Kalau baterai eksternal kan tinggal copot, kalau yang ini kan nggak bisa dicopot gitu. Itu untuk reviewnya kali ini, ThinkPaders. Dan ya nggak perlu apa ya, bahasa Mary gitu apa ya, nggak perlu malu sebenarnya. Kalau kalau biasanya kalau nongkrong kan pakai Apple kelihatan mewah. Sebenarnya kalau di ThinkPad orang justru kalau di tongkrongan, kalau engineer tuh prefer pakai ThinkPad ya. Ya, dan ada khasnya di sini. Ini nyala ini. Nah, ini LED ini nyala. Jadi kalau dihidupin atau di charge biasanya ini nyala. Dan beberapa seri tertentu yang nyala ya, jadi tidak semua ThinkPad nyala gitu. Jadi ini X1. Tuh. Itu jangan lupa like and subscribe. Kalau kalau bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat silahkan klik tombol dislike 2 kali. Dan terima kasih sudah menonton. Close.